Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Semua ini berawal dari sebuah hadiah kelulusan, yaitu mobil Ford Mustang berwarna hitam yang dia dapatkan dari ayah dan ibunya. Cameron sudah sangat tidak sabar untuk mengetes mobil barunya. Dia sangat menyukai suara deru mesin mobil barunya yang melewati jalanan di daerah Tampa, Florida. Pada tanggal 23 Mei tahun 2018, Cameron dan kakaknya yang bernama Tristan pergi ke sebuah gym lokal untuk bertemu dengan temannya si Cameron yang bernama John Barino. Kedua orang itu telah lulus dari sekolah Tampa Catholic High School 2 hari yang lalu. Dari gym, mereka langsung ke mobil masing-masing. Cameron dan Tristan ke mobil Ford Mustang miliknya, sementara John menggunakan Nissan Altima berwarna emas. Kedua mobil itu berhenti di depan lampu lalu lintas, dan tiba-tiba mereka mulai mempercepat kecepatan mobil mereka, memulai sebuah balapan antara satu dengan lainnya. Cameron sudah berada di 100 mil per jam. Level ketegangan yang dirasakan sudah mulai meningkat. Kedua mobil itu terus melanjutkan acara balapan mereka melewati para pengendara yang lain menyusuri jalan Bayshore Boulevard. Mereka berdua terlalu fokus dalam balapan itu, sampai-sampai mereka tidak melihat seorang wanita yang mendorong stroller bayi sedang menyeberangi jalan. John melihat wanita tersebut terlebih dahulu. Dia langsung melakukan belokan yang tajam. Hal tersebut membuat Cameron langsung menghindar dari mobil John. Tapi, tindakan itu secara tidak sengaja malah membuat dia menabrak wanita tersebut. Cameron berteriak ketakutan. Dia melihat wanita dan stroller bayi itu melayang karena hantaman mobilnya. Dia tidak bisa bergerak ataupun bernapas untuk sementara. Matanya masih tertuju kepada pandangan mengerikan yang berada di hadapannya itu. Bagi Cameron Herrin, hari itu adalah hari terburuk dalam kehidupannya. Dia baru saja lulus SMA dan sudah sangat bersemangat untuk masuk ke kuliah impiannya. Namun, hal yang mengerikan itu terjadi dan menghancurkan kehidupan semua orang yang terlibat di dalamnya. Semua orang di dekat tempat itu langsung berlarian mendekati wanita tersebut untuk membantunya. Beberapa dari mereka ada yang berteriak histeris. Mereka tidak tahu apapun atas kejadian yang terjadi itu. Wanita yang tertabrak itu terbaring di atas rerumputan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bercak darah, dan sepertinya kesadaran dia mulai menipis sedikit demi sedikit. Tapi yang ada di pikiran wanita tersebut hanyalah anaknya yang berada sedikit jauh darinya. Pipinya berwarna sedikit kebiruan, dan dia memiliki luka lebam dan lecet di seluruh tubuhnya. Nafasnya sangat pelan dan terhenti-henti. Wanita tersebut adalah Jessica Ravenel, sementara anaknya bernama Lilia. Mereka sedang mengunjungi paman mereka yang berada di Ohio, dan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di pinggiran jalan yang indah. Suaminya yang bernama David juga berada di kota, berusaha untuk mendapatkan lisensi pilotnya. Jessica dan David bertemu di Kent State University. Saat itu, Jessica kebetulan bekerja di kantin kampusnya. Jessica sangat tertarik dengan apapun yang berhubungan dengan makanan dan juga nutrisi. Dia berharap bisa membantu banyak orang dan mengajak mereka makan makanan sehat. Setelah acara kelulusan di tahun 2016, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, saat David melihat kerumunan di depannya, dia berharap tidak seorang pun yang terluka di sana, dan pastinya dia belum siap untuk menghadapi tragedi yang akan menimpanya nanti. David menjauh dari tempat itu dan pergi ke rumah paman Jessica. Dia menelepon Jessica beberapa menit yang lalu untuk memberitahukannya
kalau dia akan segera pulang. Namun, tidak ada orang di rumah tersebut. David akhirnya keluar dari sana, dan dia melihat ada banyak sekali mobil polisi dan orang-orang yang berkumpul di tempat kejadian itu. David berpikir kalau Jessica pasti ada di antara orang-orang itu. Namun, pikiran tersebut langsung hilang karena dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di depannya, yaitu sebuah stroller bayi yang sudah rusak. Stroller yang biasanya dipakai Jessica untuk mengajak putri mereka jalan-jalan. David didatangi oleh seorang polisi dan diberitahu kalau istri dan anaknya sekarang sedang dalam perjalanan menuju Tampa General Hospital. Seseorang lalu menawarkan tumpangan kepadanya. Sesampainya di rumah sakit, David kehilangan fokus dan langsung berlari di sepanjang koridor rumah sakit itu. David kemudian diberitahu kalau istrinya telah meninggal beberapa saat setelah kejadian tersebut. Dan anaknya mengalami sebuah masalah di daerah otaknya. Namun, para dokter tidak bisa melakukan tindakan operasi. Akhirnya Lilia pun meninggal keesokan harinya. Dan pada saat itu juga, kehidupan David hancur berantakan. Cameron dan John langsung ditangkap dan dihukum dengan tuduhan vehicular manslaughter dan balapan yang melanggar peraturan di jalan tersebut. Tristan sempat dianggap bersalah, namun setelah beberapa saat dia akhirnya dibebaskan dari penjara. Sebelum hakim memutuskan tanggal sidangnya, COVID-19 menyebar ke kota itu. Pengacara Cameron dan John berusaha sekeras mungkin untuk mengundur waktu persidangannya. Akhirnya, pada tanggal 4 Januari 2021, sidang dilaksanakan. Tetapi, sebelum sidang itu dimulai, John telah melakukan sebuah persetujuan di mana dia setuju untuk membayar semua denda yang ada, dan dia pun dipenjara selama 6 tahun di penjara kota, ditambah dengan 15 tahun masa percobaan. Cameron juga berusaha mendapatkan persetujuan itu, namun tidak bisa. Nasib dia berada di tangan para juri dan hakim. Sidang akhirnya diadakan lagi di bulan April, dan semua orang, mulai dari para saksi sampai ke orang-orang yang lewat pun juga dikumpulkan di sana. Tim yang mendukung Cameron berkata kalau dia tidak terlalu mengerti dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu, kalau dia melakukan balapan secara sembarangan. Seorang psikiater juga berkata kalau otak seorang anak yang berumur 18 tahun masih belum berkembang penuh. Begitu juga dengan yang berumur 20-an. Ibu Cameron yang bernama Cheryl Herring meminta kepada para juri untuk mengampuni kesalahan anaknya, karena mereka juga menderita setelah kejadian tersebut. They had anxiety attacks and panic attacks. This past almost 3 years has been. Cheryl menganggap kalau tabrakan itu terjadi secara tidak sengaja, dan anaknya ini tidak bermaksud untuk melukai siapapun. Dia berkata kalau dia juga merasa bersalah atas kejadian ini, dan jika diperbolehkan, dia mau menjalankan hukuman tersebut untuk anaknya. Cheryl berkata kalau dia dan suaminya bersedia untuk menjual rumah mereka dan memberikan seluruh uangnya ke keluarga Jessica. So I don't want to see him. And I don't feel for the Harris family, I do. Ibu Jessica yang bernama Pamela Reisner juga berada di sana. And what they've lost. Pamela berkata kalau dia merasa kasihan dengan keluarga Herring. Tetapi rasa sakit dari kehilangan itu juga tidak akan hilang begitu saja. They weren't residents here. David memberikan sebuah testimoni yang emosional selama 45 menit. Berbicara kepada Cameron kalau hal yang dia lakukan telah melukai banyak orang. David juga berbicara tentang istrinya sebagai seorang yang sangat baik, pengertian, dan tidak suka mengganggu orang lain. Dia juga menjelaskan rasa sakit yang dia rasakan
saat dia memasuki ruangan bayinya. Melihat tempat tidur yang biasa ditempati anak tersayangnya itu sekarang kosong. Dan bagaimana dia selalu melihat keponakannya bermain, membayangkan bagaimana anaknya akan terlihat ketika dia sudah berada di umur itu. Permainan apa yang bisa dia mainkan, dan lagu-lagu apa saja yang akan dia nyanyikan bersama dengan putrinya itu. Pada akhirnya, Cameron pun diberikan hukuman maksimal 30 tahun penjara. Jaksa penuntut berusaha mencari tahu kecepatan mobil Cameron saat dia menabrak Jessica, dan juga data-data dari beberapa hari sebelumnya. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah rekor di mana si Cameron ini melewati kecepatan 162,7 mil per jam, atau sekitar 260 km per jam. Para juri dan hakim yang awalnya mau memberi dia keringanan, akhirnya merubah pikiran mereka. Cameron disidang sebagai seorang dewasa dan diberikan hukuman yang berat, yaitu 24 tahun penjara. Cameron sangat syok mendengar keputusan hakim itu. Dia tidak pernah berpikir kalau satu gerakan yang salah akan membawa dia ke masalah sebesar ini, dan juga akan membuat dia masuk ke penjara selama setengah dari kehidupannya. Setelah acara sidang selesai, David berbicara di sebuah press conference di mana dia berharap hukuman seperti itu akan membantu menyadarkan orang-orang agar kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, pengacara Cameron juga berkata di sebuah interview kalau hukuman yang diterima Cameron itu terlalu berat, dan dia berusaha meminta kesempatan kedua kepada para juri dan hakim. Kasus The Robinald Family Tragedy ini telah menyentuh hati banyak orang. 2 link GoFundMe telah dibuat oleh saudara-saudara David dan juga teman-temannya. Sejauh ini mereka telah mendapatkan sumbangan sebesar $96.000. Kasus ini juga mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang dan membuat terjadinya banyak perubahan di Bayshore Boulevard. Salah satunya adalah tambahan lampu lalu lintas dan juga speed limit yang dikurangi. Ratusan orang berkumpul di tempat kejadian itu dan memberikan doa kepada korban yang telah kehilangan nyawanya di sana. Keluarga David juga memutuskan untuk mendonasikan organ Lilia, dan mereka berkata kalau mereka telah memaafkan kedua lelaki tersebut karena mereka memang tidak pernah menyimpan dendam terhadap John dan Cameron. Keluarga Jessica juga berkata kalau Jessica pasti menyuruh kita untuk berdoa kepada keluarga kedua lelaki tersebut dan memaafkan mereka, dengan harapan kalau pengampunan itu akan merubah hidup mereka. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.